Halo teman-teman, saya Gavin Kue dari Sekolah Harapan Tama kelas 12 kelas 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu coronavirus atau yang dikenal sebagai COVID-19. Coronavirus adalah sekelompok virus yang terkait menyebabkan penyakit pada mamalia dan burung. Pada manusia, virus corona menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan yang bisa ringan, seperti beberapa kasus flu biasa. Di antara penyebab lainnya, terutama rhinovirus dan lainnya yang dapat mematikan seperti SARS, MERS, dan COVID-19. Gejala pada spesies ini bervariasi. Pada ayam, mereka menyebabkan penyakit saluran pernapasan atas, sedangkan pada sapi dan babi, mereka akan menyebabkan diare. Sampai saat ini, belum ada vaksin atau obat antivirus untuk mencegah atau mengobati infeksi dari coronavirus ini bagi manusia. Nama coronavirus sendiri diambil dari bahasa Latin yaitu corona yang artinya mahkota. Virus corona manusia pertama kali ditemukan pada akhir 1960-an. Yang paling awal ditemukan adalah virus bronkitis menular pada ayam dan pada dua pasien manusia lainnya dengan flu biasa. Kemudian dinamai dengan Human Coronavirus 229E dan Human Coronavirus OC43. Anggota lain dari keluarga ini telah diidentifikasi termasuk SARS-CoV pada 2003, HCoV-NL63 pada 2004, HKUI1 pada 2005, MERS-CoV pada 2012, dan SARS-CoV-2 atau sebelumnya dikenal sebagai 2019 nCoV. Di 2019 ini sebagian besar dari virus ini melibatkan infeksi saluran pernapasan serius. Wabah COVID-19 atau virus corona pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tahun 2019 bulan Desember dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. COVID-19 telah terjadi dari 620 kasus. COVID-19 telah dilaporkan lebih dari 190 negara dan teritori, mengakibatkan lebih dari 28.800 orang mengalami kematian dan 137.000 orang yang sembuh. Virus corona diduga menyebar di antara orang-orang, terutama melalui percikan pernapasan atau droplet yang dihasilkan selama ini batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus ini dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit COVID-19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala. Periode waktu paparan virus dan muncul gejala biasanya sekitar 5 hingga 14 hari dari waktu kita kena. Gejala COVID-19 atau coronavirus yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, ataupun diare. Ataupun komplikasi dapat berupa pneumonia dan sindrom gangguan pernapasan akut. Sampai saat ini tidak ada vaksin ataupun obat pengobatan antivirus khusus untuk penyakit ini. Pengobatan premier yang diberikan berupa terapi simptomatik dan suportif, langkah-langkah pencegahan yang direkomendasi diantaranya mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, menjaga jarak orang lain, serta pemantauan dan isolasi diri. Untuk orang yang mencurigai bahwa mereka terkena infeksi dari gejala-gejala ini bersifat ringan dan terjadi secara bertahap. Namun dari beberapa orang terinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala apapun dan tidak merasa tidak enak badan. Kebanyakan orang, sekitar 80%, pulih dari penyakit ini tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang yang mendapatkan COVID-19 sakit parah dan mengalami kesulitan bernapas. Jadi dampak dari coronavirus ini sangat merugikan bagi para ekonom sektor dunia. Jadi para ekonom memperingatkan bahwa wabah virus ini akan berdampak pada ekonomi negara tersebut, tetapi terlalu dini untuk memberikan jawaban tertentu.
sektor pariwisata dianggap sebagai perhatian langsung. Selain dampak pada jalur produksi karena gangguan pada pabrik dan logistik di daratan Tiongkok. Di Singapura, para warga mengalami keresahan dan panik. Jadi mereka membeli bahan pangan atau kebutuhan pokok dan masker, termometer, serta berbagai produk sanitasi meskipun tidak diminta agar tidak dilakukan oleh pemerintah. Di berbagai upaya pencegahan untuk virus ini adalah termasuk membatasi perjalanan, melakukan upaya karantina selama 14 hari, pembatasan penumpang yang masuk, pembatalan acara, serta penutupan fasilitas. Upaya ini termasuk upaya di karantina di Hubei, karantina nasional di Italia dan di tempat lainnya. Serta upaya lain untuk penjagaan penyebaran virus ini dengan tidak pergi ke tempat yang ramai, tetap diam di rumah jika tidak ada yang berkepentingan, selalu menjaga kebersihan badan, kenakan masker jika ingin bepergian, cucilah tangan dengan sabun jika berada di rumah. Jika tidak berada di rumah ataupun di luar rumah, kenakanlah hand sanitizer ataupun tisu basah untuk membersihkan tangan sebelum makan ataupun sesudah makan. Berjaga jaraklah dengan orang yang asing sejauh 1 hingga 5 meter agar tidak terpapar oleh virus. Tidak melakukan salaman dengan orang-orang. Dan opini saya untuk virus ini sangatlah berbahaya bagi masyarakat. Dihimbaukan untuk kepada orang-orang tidak berpergian dulu hingga virus ini selesai. Sekian, terima kasih.